Jadi mulai sekarang harus merutinkan penggunaan sunscreen, pilih SPF yang tepat, pilih kandungan yang tepat untuk kulit wajah kita. Kuncinya lebih baik kita tidak menggunakan krim malam daripada tidak menggunakan sunscreen, karena banyak sekali yang rajin menggunakan krim malam tetapi tidak mau menggunakan sunscreen dengan alasan berat ataupun tidak nyaman. Hal ini justru tidak baik untuk kesehatan kulit wajah kita. Biar kulit tetap cerah, terjaga dari paparan sinar matahari, dan mengatasi penuaan dini, kita wajib sekali menggunakan sunscreen ataupun sunblock. Namun nama yang paling sering digunakan sekarang ini adalah sunscreen. Kenapa? Karena ada beberapa penelitian yang selalu menyebutkan kata-kata sunscreen seperti dari Kiriri, Givani, dan kawan-kawan tahun 2017 yang berjudul Sunscreen Product, Rational for Use, Formulation, Development, and Regulatory Consideration. Kemudian ada juga dari Heidi RI dan kawan-kawan tahun 2019 yang berjudul Sunscreen Application Safety and Sun Protection. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang menyebutkan kata-kata sunscreen. Kenapa rata-rata menggunakan sunscreen? Disebabkan mungkin sifatnya yang melindungi ataupun memproteksi. Sedangkan kalau sunblock itu sifatnya memblok sinar matahari, yang kita ketahui pada dasarnya sinar matahari sangat berfungsi untuk tubuh kita. Jika kita mempelajari mengenai sunscreen, ada dua jenis tipe sunscreen, yaitu chemical sunscreen dan physical sunscreen. Bedanya apa? Physical sunscreen ini bisa digunakan oleh jenis kulit apapun, dan cara kerjanya adalah dengan menghalangi sinar UV masuk ke dalam kulit. Dan physical sunscreen ini tidak menyumbat pori-pori. Contoh zatnya adalah titanium oxide. Selanjutnya kita bahas yang kedua adalah chemical sunscreen, di mana bekerjanya di bawah permukaan kulit. Teksturnya biasanya lebih ringan, dia tidak menimbulkan white cast ataupun kalau kata orang Jawa tuh deplok-deplok gitu, jadinya nyaman sekali. Namun ada beberapa jurnal ataupun penelitian yang menyatakan bahwa chemical sunscreen ini bisa memperburuk gejala melasma. Selanjutnya ada lagi yang terbaru yang biasa disebut dengan hybrid sunscreen. Ini adalah penggabungan antara chemical sunscreen dengan physical sunscreen, namun belum banyak penelitian yang mengutarakan mengenai hybrid sunscreen tersebut. Video kali ini yang akan dibahas adalah bagaimana kita menggunakan sunscreen secara baik, benar, dan tepat agar fungsi proteksinya menjadi maksimal. Ada beberapa yang harus diperhatikan ketika kita memilih sunscreen. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui berapa SPF dari sunscreen tersebut. Karena untuk memahami sebaiknya kapan kita melakukan reapply sunscreen kembali. Misalnya 1 SPF dapat melindungi wajah kita selama 10 menit. Jadi jika kita menggunakan SPF 30, itu dapat melindungi wajah kita selama 300 menit atau sekitar 5 jam. Makanya sering sekali dokter-dokter menyarankan untuk reapply sunscreen setiap 4 jam sekali untuk proteksi yang maksimal. Kemudian yang kedua, kita harus menggunakan sunscreen tersebut setidaknya 10 atau 20 menit sebelum keluar rumah agar sunscreen tersebut dapat meresap dengan optimal. Kemudian yang ketiga, sebaiknya kita menggunakan sunscreen tersebut sebanyak 2 ruas jari karena faktor jumlah sunscreen sangat berpengaruh terhadap efek melindungi daripada sunscreen tersebut. Kemudian yang keempat, kita gunakan sunscreennya pada saat kapan? Biasanya kita cuci wajah terlebih dahulu menggunakan facial wash, kemudian menggunakan toner, serum, pelembab, dan terakhir kita menggunakan sunscreen. Kenapa digunakan pada saat terakhir? Sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai proteksi tadi. Selanjutnya kita bisa menggunakan bedak tabur ataupun bedak padat sesuai dengan keinginan. Yang kelima, selalu gunakan sunscreen sekalipun kita di rumah aja, karena kenapa? Kegiatan seperti memasak, di depan laptop, di depan gadget itu mengakibatkan terjadinya proses penuaan pada kulit wajah kita. Kemudian yang keenam, kita bisa sesuaikan sunscreen dengan jenis kulit wajah kita. Misalnya kulit kita berjerawat, sebaiknya tidak menggunakan sunscreen yang sifatnya whitening karena biasanya sifatnya lebih berat dan itu menyebabkan pori-pori menjadi tertutup dan menimbulkan jerawat akan bisa bertambah parah.
Jadi mulai sekarang harus merutinkan penggunaan sunscreen, pilih SPF yang tepat, pilih kandungan yang tepat untuk kulit wajah kita. Kuncinya lebih baik kita tidak menggunakan krim malam daripada tidak menggunakan sunscreen, karena banyak sekali yang rajin menggunakan krim malam tetapi tidak mau menggunakan sunscreen dengan alasan berat ataupun tidak nyaman. Hal ini justru tidak baik untuk kesehatan kulit wajah kita. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di jurnal tips dan Q&A Dr. Ika berikutnya.